yang luar biasa. Pasti pada sehat semua kan? Kembali lagi bersama Kakak Dora, Kak Darmi, dan Steven. iya, untuk beribadah hari ini ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi dulu ya satu lagu. Bagi diri semua ya adik-adik, kita akan nyanyi lagu kakek-kakek nenek-nenek. Iya Bang. Berdiri ya, kita akan masuk ibadah kita ya. Lipat tangannya ya, tutup matanya, kita sambil bernyanyi terima kasih Tuhan. serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati,
kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Ya, adik-adik, kita ambil Alkitabnya, kita siapkan. Mari kita buka Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Kita ulangin ya, kakak ulangin ya. Ayo siapkan Alkitabnya, dibuka semua. Kakak baca kembali. Kita buka dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Sama-sama kita baca ya adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gerolanya. Adik-adik dilipat Alkitabnya, kita sama-sama memohon ya. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya, masih pada bagi diri semua kan adik-adik? Masih pada semangat kan? Ya, kakak Dora mau coba ya pakai tepuk tangan Yesus. Yeah! Yesus! Yesus! Yeah! Iya, kita mau nyanyi lagi adik-adik dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo Bang! baca dari rumah. Untuk minggu ini kita pakai bahasa apa Kak? Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Silakan adik-adik.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya semua. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu ya adik-adik dengan lagu Firman Pelita bagi adikku. Salam anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu di rumah saja ya sayang. Tentunya kalian sudah siap untuk untuk mengikuti acara sekolah minggu. Kenalkan dulu, ini Opung Salom. Kenal nggak? Salom anak sekolah minggu di kelas kecil dan Pia. Tentunya kalian semuanya ingin jadi anak-anak yang pintar. Tahu mengapa kita harus jadi orang pintar? Dan kalau mau jadi orang pintar harus bagaimana? Ya, kata Alkitab, takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut pada Tuhan, itu pasti jadi anak pintar. Bagaimana kita yang takut anak pintar itu adalah anak yang nurut sama orang tua, nurut sama kakak sekolah minggu, sama orang-orang dewasa yang mau membina kita, membimbing kita jadi anak baik. Ya, jadi harus rajin mendengarkan firman. Karena apa? Karena firman katanya adalah terang bagi jalanku. Teruskan aja ya. Opung nggak ingat, maklum lah udah tua. Tapi ingat, kita harus selalu mau bantu orang tua. Itu namanya anak yang takut pada Tuhan, bantu orang tua, baik sama semua orang, mau mengajari adik-adik kita, jadi sama kakak, sama adik, sama semua orang kita harus sayang. Karena apa? Karena Tuhan juga sayang sama kita, sayang sama anak-anak, sayang sama Opung juga yang sudah tua. Maklum ya. Jadi supaya kita tetap sehat, kita harus tetap gembira seperti yang dikatakan firman juga. Karena obat yang paling mujarab adalah gembira, senang, ceria ya sayang, ceria semuanya ya. Ikut, jangan ada yang ribut kalau mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan ada yang berisik. Seperti Opung dulu waktu masih kecil, pergi ke gereja itu jalan kaki sampai berapa kilometer, nggak apa-apa, semangat terus. Tapi jadi kita juga biar di dalam rumah kita mengikuti acara gereja, acara sekolah minggu, tetap semangat ya. Tetap. Nah,
anak-anak yang baik, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Rajin seperti Opung juga sampai tua harus rajin. Karena apa? Karena dengan mengingat firman kita bisa sabar, bisa memaafkan. Kalau ada teman yang agak usil, kita tetap bisa sabar, ya. Udah ya sayang. Habis Opung juga mau ikut ibadah minggu. Salam. Dadah, sampai jumpa lagi ya sayang. Tetap sehat, tetap gembira. Ya. Shalom adik-adik kelas besar, apa kabarnya? Abang berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ya, walaupun kita saat ini belum bisa berkumpul di gereja dan masih melaksanakan ibadah secara online. Ya, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang siapkan Alkitabnya dan kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ayo abang tunggu sampai adik-adik dapat Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Sudah dapat ya? Oke, sekarang kita akan memulai firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dan kami bisa bertatap muka melalui ibadah online. Dan Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur juga untuk kondisi kami yang saat ini dalam keadaan sehat-sehat di rumah kami masing-masing. Dan Bapa, sebentar lagi kami juga akan masuk ke dalam firman Tuhan dan kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon Tuhan yang pimpin kami sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa mengerti firman Tuhan tersebut dan terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas segala ya Bapa, kami mohon ampun juga untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sekarang akan membaca nats kita atau firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nah, kita akan membacanya secara bersama-sama dan kita akan membacanya dengan pelan. Oke, kita akan membacanya 1, 2, 3. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Ya, abang mau kasih tahu tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kakek dan nenek. Nah, kalau judulnya pada pagi hari ini adalah menyayangi Opung. Di sini abang mau tanya, di sini siapa adik-adik yang masih punya Opung? Siapa yang masih punya Opung? Ya, baik Opungnya yang ada di rumah ataupun yang ada di kampung. Ya, adik-adik patut bersyukur ya kalau Opungnya masih ada dan ataupun Opungnya masih bisa berkomunikasi dengan adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang Opungnya sudah bersama dengan Bapa di sorga, ya adik-adik juga patut bersyukur kepada Tuhan karena juga pasti adik-adik sempat mempunyai kenangan yang indah sama Opung sebelum Opung dipanggil Tuhan. Ya, sekarang abang mau tanya juga pada adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan pertama kali ketika abang tanya tentang Opung? Pasti yang adik-adik ingat ketika abang tanya tentang Opung adalah kasih sayang yang Opung berikan kepada adik-adik. Kasih sayangnya dalam bentuk apa aja sih? Yang pertama, pasti nasihat.
Pasti banyak ya adik-adik menerima atau diberikan nasihat oleh opung. Yang kedua apa? Pastinya adalah melalui perbuatan yang opung lakukan. Ya, perbuatannya seperti apa aja? Ya mungkin aja waktu adik-adik kecil tuh tanpa adik-adik tahu atau tanpa adik-adik ingat, opung itu menyuapi kita, opung itu memandikan kita, opung memakaikan baju kepada kita, dan juga mungkin saja opung juga menemani kita waktu kita tidur sewaktu kecil. Coba aja adik-adik tanya kepada papa mamanya, bentuk kasih sayang apa aja yang sudah opung berikan kepada adik-adik sewaktu kecil ataupun sampai sekarang juga masih ada. Abang yakin pasti dari setiap kita atau adik-adik menerima kasih sayang dari opung, dan pasti adik-adik juga mempunyai kenangan indah bersama dengan opung adik-adik semuanya. Sekarang kita akan membahas nats kita pada pagi hari ini. Ya, pada ayat 13 dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan pada ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Nah, adik-adik di sini pasti sudah pada tahu kan tentang pohon korma itu seperti apa, atau wujudnya, bentuknya seperti apa, ataupun adik-adik pasti pernah melihat dong buah korma seperti apa. Nah, kalau masih ada yang belum tahu pohon korma ataupun buah korma seperti apa, adik-adik bisa lihat di gambar yang ini. Ya, seperti inilah pohon korma dan buah korma. Ya, sedikit info untuk adik-adik, pohon korma adalah pohon yang sangat dihormati pada zaman itu. Kenapa dihormati? Ya, adik-adik, yang pertama, pohon korma adalah pohon yang kuat, tangguh. Ya, karena pohon korma itu mampu hidup di lahan yang tandus ataupun lahan yang kering. Adik-adik pasti tahu kan kalau pohon korma itu bisa tumbuh juga di padang gurun. Di padang gurun itu kan gak ada air ya adik-adik, tapi akar pohon korma itu adalah akar yang sangat kuat, sehingga akar itu bisa menembus ke dalam tanah yang paling dalam, sehingga ia bisa mendapatkan air dan bisa tumbuh. Yang kedua, pohon korma itu buahnya adalah buah yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan manusia. Itulah sebabnya adik-adik mengapa pohon korma adalah pohon yang sangat dihormati. Nah, selain itu ada juga pohon aras. Ada yang tahu bentuk ataupun bentuknya pohon aras seperti apa? Kalau belum tahu nih, abang kasih lihat lagi nih. Ini nih, bentuknya pohon aras tuh seperti ini. Ya, adik-adik, pohon aras itu juga termasuk pohon yang kuat. Seperti adik-adik ketahui, sedikit info, pohon aras itu adalah pohon yang kuat, kayunya sangat kuat dan tidak mudah lapuk. Dan poin yang kedua adalah semakin tua umur dari pohon aras, kayunya atau kualitas kayunya juga akan semakin kuat. Ya, berbeda ya adik-adik dengan pohon yang lain. Kalau semakin tua malah semakin loyo atau semakin rapuh. Inilah adik-adik mengapa orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma dan pohon aras. Benar adalah orang yang punya iman yang kuat di dalam Kristus Yesus, seperti halnya pohon korma yang tangguh dan mampu hidup di padang gurun. Dan orang benar adalah orang yang mampu atau bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, melakukan kebaikan dan juga memberikan manfaat yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya buah pohon korma yang bisa memberikan kesehatan dan ataupun bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Pada ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, adik-adik, pada masa tuanya pun orang benar itu tetap mampu memberikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya pohon aras. Walaupun dia semakin tua, ia tetap menjadi pohon yang kuat, bahkan menjadi kuat.
Itulah sebabnya adik-adik mengapa perumpamaan orang benar tuh diumpamakan seperti halnya pohon korma dan juga pohon aras. Begitu juga dengan opung kita ya adik-adik. Abang yakin opung kita adalah termasuk orang benar. Mereka belajar dari pengalaman hidup yang sudah mereka alami dengan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga pada masa tuanya sampai sekarang pun mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan kita yang tetap diberikan nasihat oleh opung kita supaya kita kelak akan menjadi anak yang tangguh, yang tetap berpegang teguh dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi usia kita masih muda dan perjalanan hidup kita masih panjang. Kita patut bersyukur untuk setiap nasihat yang sudah opung berikan dan pengajaran yang sudah opung berikan. Karena kelak itu pasti akan bermanfaat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Oleh sebab itu, Abang mau mengajak adik-adik untuk tidak menganggap remeh setiap nasihat yang sudah opung berikan kepada kita. Karena semua nasihat opung kita pasti untuk menjadikan kita menjadi anak yang sukses, untuk menjadi anak yang baik, anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagi adik-adik yang masih mempunyai opung atau yang opungnya masih ada, mari sayangi opungnya lebih lagi dan lebih mendengarkan nasihat dari opung. Bagi adik-adik yang opungnya sudah tidak ada ataupun sudah bersama dengan Bapa di sorga, Abang mau ajak adik-adik coba ingat-ingat lagi kenangan indah bersama dengan opung, dan juga ingat-ingat lagi nasihat-nasihat apa sih yang sudah ataupun yang pernah opung berikan pada waktu itu. Dan ayo kita bikin senang opung kita dengan melakukan semua nasihat yang sudah opung berikan kepada kita. Oke? Ya, pembahasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ya, adik-adik sekarang buka Alkitabnya dan kita akan membaca ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat 6. Ya, Amsal 17 ayat 6. Sudah buka? Sudah dapat semua? Oke, kita baca pelan-pelan. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini sungguh bagus dan sungguh indah. Kita ulangin lagi. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya. Sekarang Abang mau Abang harap adik-adik bisa menghafalkan ayat Alkitab ini atau ayat hafalan ini dan divideokan, dan video ayat hafalan tersebut bisa minta kepada mamanya untuk dikirimkan ke grup sekolahnya. Ya, selain ayat hafalan ada tugas yang kedua, yaitu menunjukkan rasa kasih sayang kepada opung melalui doa. Ya, adik-adik nanti tulis doanya di selembar kertas, lalu adik-adik kirimkan melalui grup sekolah minggu ataupun bisa dikirim ke abang langsung ya, nanti mamanya yang kirim. Oke adik-adik, tugasnya sudah jelas ya. Yang pertama ialah video ayat hafalan, dan yang kedua adalah menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada opung melalui doa, dan doanya ditulis. Oke, sudah? Baik, sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Engkau ya Allah yang mempunyai kehidupan kami, sehingga kami bisa sampai pada saat ini telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan biar kiranya firman Tuhan itu bisa kami ingat dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami dapat
ataupun semakin lebih lagi menghormati dan menyayangi opung kami dan mendengarkan setiap nasihat-nasihat ataupun ajaran yang diberikan oleh opung kami. Terlebih kami juga melakukan setiap nasihat dan ajaran tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin semua nasihat dan ajaran yang diberikan opung adalah untuk kebaikan kami, supaya kelak kami akan menjadi anak yang sukses, anak dan juga anak yang mampu membanggakan orang tua, dan juga menjadi anak kesayangan Tuhan dengan melakukan setiap firman Tuhan. Dan segala Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik siapkan persembahannya di rumah ya. Sudah? Kalau kalau sudah, yuk kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi segala puji syukur. Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Papa dan Mama kami yang sudah menyisihkan sebagian dari rezeki mereka untuk diberikan kepada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, agar berkat mereka semakin melimpah ke depannya, sehingga kami juga akan memberikan persembahan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena ibadah kami sudah selesai pada hari ini. Walaupun ibadah kami secara online itu tidak menjadikan penghalang bagi kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini bisa kami pergunakan di dalam kehidupan kami, dan kami juga selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uur Nami, Aset Orang Ganu, Senggoi Dalam Nami, Salahkana Torsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Buja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Sehat selalu ya adik-adik.